Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa alaihi sahbihi wa ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjat puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hamba-Nya. Salawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Perkenalkan, nama saya Alvino Ferdinand Rahman 1801426 PJKRC 2014 FPFK UPI akan membawakan materi dakwah tentang makna hijrah dalam kehidupan seorang muslim. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan. Dalam konteks sejarah hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah syariat Islam. Dengan merujuk pada hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut, sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa hijrah adalah keluar dari Darul Kufur menuju Darul Islam, keluar dari kekufuran menuju keimanan. Umat Islam wajib melakukan hijrah apabila diri dan keluarganya terancam dalam mempertahankan akidah dan syariat Islam. Perintah berhijrah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Innal ladzina amanu wal ladzina wahajaru wajahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Secara garis besar hijrah kita bedakan menjadi dua macam, yaitu satu, ada hijrah makaniyah, yaitu meninggalkan suatu tempat. Ada beberapa jenis hijrah maknawiyah, yaitu ada hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Habasyah. Kedua, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ketiga, hijrah dari suatu negeri yang di dalamnya didominasi oleh hal yang diharamkan. Keempat, hijrah dari suatu negeri yang membahayakan kesehatan untuk menghindari penyakit menuju negeri yang aman. 5. Hijrah dari suatu tempat karena gangguan terhadap harta benda. 6. Hijrah dari suatu tempat karena menghindari tekanan fisik. Seperti hijrahnya Ibrahim alaihissalam dan Musa alaihissalam ketika beliau khawatir akan gangguan kaumnya. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Ankabut. Maka keluarkanlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 2. Yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Secara maknawiyah, hijrah diberikan menjadi 4, yaitu hijrah iqtidiyah, yaitu hijrah keyakinan. Imam bersifat fluktuatif, kadang menguat menuju puncak keyakinan mukmin sejati, kadang pula melemah mendekati kekufuran iman pula kadang hadir dengan kemurniannya, tetapi kadang pula bersifat sinkretis, bercampur dengan keyakinan lain mendekati kemusyrikan. Hijrah fikriyah. Fikriyah secara bahasa dari kata fikrun, yang artinya pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi seolah dunia tanpa batas, mari kita kembali mengkaji pemikiran Islam yang murni, pemikiran yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat tabi'in dan para generasi pengikut salaf.
sholat. Selanjutnya hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah atau cita rasa, kesenangan, kesukaan, semisalnya semua yang ada pada diri kita sering terpengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang islami. Banyak hal seperti hiburan, musik, bacaan, gambar, hiasan, pakaian, rumah idola, semua pihak luput dari pengaruh nilai di luar Islam. Mode pakaian juga pentingnya untuk kita hiraukan. Hijrah dari pakaian gaya jahiliyah menuju pakaian islami, yaitu pakaian yang benar-benar mengedepankan fungsi bukan gaya. Ironi memang, banyak di antara manusia berpakaian tapi aurat masih terbuka. Ada yang sudah tertutup tapi ketat dengan transparan hingga lekuk tubuhnya, bahkan warna kulitnya terlihat. Konon umat Islam dimanjakan oleh budaya barat dengan 3F, yaitu food, fun, and fashion. Selanjutnya ada hijrah sulukiyah. Suluk berarti tingkah laku atau kepribadian, atau bisa disebut juga akhlak. Dalam perjalanannya, akhlak dan kepribadian manusia tidak terlepas dari degradasi dan pergerasan nilai. Pergerasan dari kepribadian mulai akhlakul karimah menuju kepribadian tercela akhlakul syai'ah, sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tindak moral dan asusila di penganiayaan seolah-olah telah menjadi biasa dalam masyarakat kita. Penipuan, korupsi, prostitusi, dan manipulasi hampir bisa ditemui di mana-mana. Dalam momen hijrah ini sangat tepat jika kita mengkoreksi akhlak dan kepribadian kita untuk kemudian menghijrahkan akhlak yang mulia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pemateri mohon maaf jika ada salah satu kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Anda. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.